Halo, assalamualaikum, selamat malam. Setelah kemarin, NU punya hajatan besar 1 abad NU. Ada satu hal, ini saya yakin NU udah tahu, tapi memang telat. NU itu selalu telat. Kenapa gitu loh? Kalau untuk mesti jaga NKRI, paling dulu. Tapi ibarat peralatan, ibarat alat, perangkatnya masuk bagian jaga NKRI itu banyak telatnya. Contohnya apa? Televisi. Di daerah saya itu jelas bisa dibilang apa? 99% basis Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Jelas NU lah. Tapi kemarin melihat 1 abad NU itu dalam besar, pasti persiapannya juga udah lama. Ada satu hal soal kemana televisi NU. Saat negara meluncurkan TV digital, sudah full, di televisi itu tidak ada TV NU. Yang ada tuh MTA televisi, Majelis Tafsir Al-Quran. Ya orang anggapnya ya Wahabilah seperti itu. Lalu bagaimana perjuangan NU? Jika orang-orang saat nonton televisi yang dilihat soal agama itu yang muncul MTA. Ayo. Saya tuh dari dulu heran sama kinerja pakar-pakar IT-nya PBNU. Becus kerja nggak sih? Mereka itu selalu telat. Mereka orang akademik saya tahu. Siapa orangnya saya tahu. Tapi untuk realita perang di lapangan narasi, selalu telat. Akun NU saja, NU Channel ada NU TV, dulu 164 channel. Itu kalau bukan dari NU, nggak akan seperti itu. Itu kan resmi seakan-akan ya. Ya emang resmi gitu loh. Jadi subscribernya naik. Itu pun karena orang tahu itu dari PBNU. Jika enggak, karena memang beda taktik, beda konsep. Kelemahan PBNU itu dalam perang narasi. Kemana ustadz-ustadz yang dibina itu? Kemana? Apakah mereka punya channel begini misalkan? Di Indonesia itu channel-channel geopolitik berhaluan aswaja yang perang narasi itu bisa dihitung. Bisa dihitung. KBN Nusantara. Cakra TV juga Manusia Plural. Lalu channel saya yang biasa ini. Gus Arya. Adalah beberapa channel lagi. Sani Uye juga ada. Kalau yang terlihat ulama, itu seperti Gus Fuad Pleret. Ikut perang narasi agama geopolitik juga. Lalu ada lagi seperti Buya Sakur, ada lagi seperti Ahbabul Rasul, Said Saif Alwi itu. Itu ada. Tapi yang saya heran kemana ustadz-ustadz yang dibina PBNU itu. Perang narasinya di mana? Kemana? Mereka itu pada ngapain gitu loh. Ngurusi pondok. Pondok udah ada yang ngurus orang pondok. Tapi kalau yang dibina itu loh, nggak ada gaungnya. Coba pada kemana? Apakah tawaduknya berlebih? Karena tawaduk berlebih kadang itu ya. Kelemahan orang-orang Nahdliyin itu, dia tuh terlalu tawaduk. Padahal orang kota-kota, orang-orang yang suka girohnya Islam itu, mereka tuh suka yang ulama-ulama yang nggak tawaduk malah. Lalu bagaimana caranya masuk gitu loh? Kerlung mereka tuh bagaimana? Contohnya ini saya mengkritisi soal televisi. Bahkan orang tua saya saja kadang nonton TV itu misalkan
mau ada pengajian atau apa, yang dipencet malah MTA. Gimana coba? Karena yang ada itu NU TV nggak ada, NU channel nggak ada, apalagi TV 9, TV apa itu nggak ada. Kalau pakai satelit itu Nen Media atau apalah itu kan ada, tapi mereka kan nggak pakai itu. Android, misalkan TV, Smart TV, itu orang lebih ke YouTube. Tapi kalau televisi biasa itu kan masih banyak dipakai orang juga. Bahkan orang-orang umum atau bisa dibilang orang yang nggak tahu teknologi masih pakainya televisi biasa. Makanya akhirnya ke TV digital itu. Suka yang berbau agama, akhirnya nonton MTA TV. Pertelevisian kita di Indonesia ini dimonopoli oleh televisi besar. Namanya beda. Ada Trans 7, Trans TV, apalagi banyak CNN. Itu punyanya siapa? Ujung-ujungnya punyanya siapa? Lalu yang katanya NU ini punya akses ke orang atas, buat satu televisi nasional yang mudah ditonton orang, itu di mana? Selama ini ngapain? Dan saya yakin Gus Yahya tahu. Ini, waduh, sukanya telat-telat. Di PBNU itu tidak mempunyai kans atau kelompok atau golongan yang memakai perang narasi agar mudah dilihat orang. Kelemahannya di situ. Itu tadi channel mereka itu. Subscribernya kelihatan banyak. Ya karena itu resmi. Nah kalau ngurus yang perang-perang narasi itu, justru seperti kami-kami ini, channel-channel yang biasa, yang peralatannya apa adanya, boro-boro dukungan nggak ada. Saya kemarin tuh, aduh ini gimana, ini NU, kenapa nggak segera buat televisi? Tapi digital ada TV NU atau apa gitu loh. Kalau ini nggak segera ada, jangan salahkan orang nanti melajari MTA. Jangan salahkan orang nanti itu ibaratnya apa? Jadi anggota MTA. Karena MTA itu saya tahu lah. Iming-imingnya apa? Bagaimana? Jadinya NU harus segera, itu harus didulukan televisi itu loh. Harus ada 1 atau 2 televisi NU yang aktif, yang hidup di TV digital. Harusnya ada. Bayangin saja orang buka internet, tapi bagi orang-orang yang lebih awam atau bisa dibilang orang yang tidak terlalu suka internet, menikmati televisi MTA. Aduh, ini paling tidak apa ya, saran atau bisa dibilang keluhan seorang Nahdliyin di daerah agar NU secepatnya buat televisi yang se-Indonesia. Ya sampai sini, wassalam.